Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa semoga senantiasa bersama dengan kita semuanya. Amin. Yang kami hormati Bapak pengawas yang masih dalam perjalanan, dan yang kami hormati Bapak Rasulullah, Bapak Sabi, yang kami hormati pula Bapak Ustadz yang nanti akan mengikut bersama kita. Kemudian kami hormati Bapak Ibu wali siswa dan Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri Bukangan, dan anak-anak semuanya yang berbahagia. Tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka nanti doa bersama siswa kelas 6 tahun pelajaran 2002-2003 di SD Negeri Bukangan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Perkenankan saya di sini untuk membawakan acara doa bersama di pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan inti yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Nur Arif Fuadi SSI MSI dari SMPIT Masjid Syuhada. Kemudian berikutnya adalah pengumuman, kemudian lain-lain, terakhir penutup. Semoga acara dari awal sampai akhir selalu mendapatkan rahmat dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya acara yang kedua, rakata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru Bukangan yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Nur Arif Fuadi dan anak-anak dari SMP IT Masjid Syuhada yang saya hormati. Juga tidak lupa Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang berbahagia dan saya hormati, juga anak-anak siswa SD kelas 6 yang saya banggakan dan saya cintai. Terlebih dahulu dan yang utama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, di pagi hari yang istimewa ini kita bisa berkumpul di ruang perkumpulkan
dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apa-apa. Pada pagi hari ini saya sampaikan merupakan hari yang istimewa karena lain dengan yang lain daripada biasanya. Di mana pada pagi hari ini anak-anak siswa kelas 6 didampingi oleh wali atau orang tua. Sesuai dengan agenda pada pagi hari ini kita akan melaksanakan doa bersama. Dan dimaksud doa bersama di sini bahwa kalian siswa kelas 6 sebentar lagi tepatnya tanggal 22, 23 dan 24 besok dan mulai dari Selasa besok kalian akan menempuh ASPD, di mana ASPD ini sangat penting bagi kalian, khususnya besok untuk mencari sekolah, untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Jangan menganggap ini tidak penting, ini sangat penting kalian, karena besok untuk kompetisinya diambil dari nilai ASPD. Meskipun ada zona, ada zonasi, kemudian ada titik, tapi ini nilai ASPD ini juga sangat menentukan. Diupayakan, diusahakan anak-anak muda selama 3 hari, minimal selama 3 hari dari tanggal 22, 23, 24, kondisimu adalah kondisi yang prima, kondisi yang fit. Kemarin saya sudah membekali pada kalian, diusahakan supaya kondisi yang bisa diupayakan juga, dan di rumah hatimu selalu dalam keadaan senang. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan ke orang tua, tolong Bapak Ibu minimal selama 3 hari besok itu dikondisikan kondisi di dalam rumah selalu menyenangkan kepada anak. Karena begini, ketika anak-anak akan mengerjakan ASPD, jika dari rumah sudah ada perasaan marah, jengkel, ini nanti akan mengganggu pikiranmu. Kemarin saya juga sudah menyampaikan ke anak-anak kita agar hal-hal tersebut tidak terjadi, yaitu hal yang misalnya rasa jengkel, rasa marah tidak terjadi. Itu bisa mulai dari hal-hal yang sepele, misalnya contohnya saja yang mudah. Pada tanggal 22, 23, 24 itu kan ASPD dimulai terus dengan nah, di rumah kan anak-anak juga bangunnya awal, jangan bermalas-malasan. Apa yang sudah disiapkan oleh orang tua, misalnya sarapan yang diberikan, orang tua sudah menyediakan sarapan dan alhamdulillah harus kita syukuri. Tidak perlu hanya seperti ini loh masakannya, jangan seperti itu. Apa yang disajikan oleh orang tuamu, hormati jasa orang tuamu, dinikmati, dimakan. Nah, apabila kita bisa menikmati, berarti kita sudah bisa bersyukur. Insya Allah apa yang diberikan oleh kedua orang tua kita ini akan bermanfaat untuk kita. Kemudian sampai itu, jangan berusaha membuat jengkel orang tua. Jadi dengan orang tua lebih pada ibu, ya. Doa ibu itu sangat mustajab. Jadi sekali-kali jangan mengabaikan berani dengan orang tua, terutama ibu. Begitu pula dengan ayah. Ayah itu sebagai kepala keluarga juga harus kita hormati. Karena apapun yang dilakukan oleh ayah, oleh orang tua, oleh bapakmu, ini dicurahkan untuk keluarga dan juga untuk anak-anak ini. Apa
apapun yang diminta oleh anak, insya Allah orang tua akan mengabulkan, akan berusaha memberikan. Tapi sebagai anak juga harus tahu diri, karena apa-apa langsung minta, apa-apa langsung minta, harus tahu batas sekolah. Nah, untuk itu sadari saya, upayakan dari hal-hal yang sepele dijaga dari rumah. Usahakan ketika berangkat dari sekolah dalam keadaan yang enjoy, yang senang, sehingga pikiranmu juga jernih, hatimu senang. Insya Allah dengan seperti itu nanti semua akan lancar. Dan jangan lupa ketika berangkat kita doa restu kepada orang tua. Pak, Bu, saya minta doa restu karena ini mau kasih. Pasti orang tuamu juga akan memberikan doa. Bisa ya anak-anak? Alhamdulillah, semoga bisa. Agak banyak, tapi satu demi satu nanti dibaca ya Bapak Ibu, karena itu sangat penting. Apabila ada yang belum jelas, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke wali kelas. Nah, jika belum jelas, bisa Bapak Ibu ke sekolah. Insya Allah nanti sekolah siap mendampingi. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala, sekolah akan membantu. Kita istilahnya harus kerjasama yang sebaik anaknya. Jangan sampai anak-anak kita nantinya kesulitan dalam mencari sekolah. Tapi tidak memaksa, tapi ini untuk anak-anak kita. Mari kita persiapkan anak-anak kita yang sebaik. Kemudian terakhir, apabila Bapak Ibu dari perjuangan selama mendengar memberi kepada anak-anak sekalian ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga Bapak Ibu dari SD Kuningan dengan tulus akan memberikan doa restu kepada anak-anak sekalian. Semoga nantinya dalam menempuh ASBD memperoleh hasil yang maksimal seperti yang dicita-citakan. Demikian, apabila ada kata hubungan berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD itu kan loh, orang duit prestasi ya yang semangat kayak naik upacara ada ibunya kok gitu malu. Mungkin karena jajan bapak ibunya itu juga yang terus bagi pendiam semua. Biasanya kita pendiam loh ini anak-anak ini. Ayo SD itu kan bersatu berprestasi. Nah daerah sana tuh yang orang ya yang dikatakan khususnya sebut banget ini. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustaz kita Bapak Nur Arif Juhadi SSI MSI dari SMP IT Masjid Surabaya. Waktu dan tempat saya serahkan. Berdiri betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala Sekolah SD Ibu Sangat yang berhormati, Bapak Ibu guru karyawan serta Bapak Ibu orang tua siswa serta siswa-siswa yang kita nanti siswa yang dibanggakan,
yang siap untuk sukses insya Allah menghadapi ASPID tahun 2020. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai kita berbagai nikmat karunia sehingga kita bisa berjumpa di sini mengikuti berbagai aktivitas, bukan hanya sekedar belajar ya, mengikuti berbagai aktivitas selama 6 tahun yang lalu ya, dari 6 tahun baik sampai dengan tahun SD dibukakan sehingga sudah mulai sesi-sesi akhir. Kira-kira di akhir maunya sukses atau tidak sukses? Kalau sukses apa yang harus dilakukan? Iya, berusaha. Apa lagi? Berusaha lagi. Semuanya berusaha. Itu ya maksudnya ya. Jangan lupa berdoa. Ya. Karena yang menentukan kesuksesan siapa? Allah, betul sekali ya. Jadi kalau kita mau sukses, ya, mau sukses, mau lulus ujian atau bahkan sampai dengan cita-cita yang terkabul nanti, insya Allah, maka kita harus berusaha. Jangan lupa berdoa. Dan Allah menyampaikan bahwasanya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beruntungnya bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini kuncinya di sini, bukan hanya sekedar belajar ya. Yang namanya sukses bukan tujuannya sukses dunia saja atau akhirat juga. Ya, dunia akhirat, maka kita harus kembali belajar, berdoa jangan lupa. Atau berdoa, belajarnya jangan dilupakan. Boleh ya, ini. Dan kalau misalnya memang hobinya belajar ya, berdoanya juga. Okay. Nah, tadi saya sampaikan tadi kepada asal-asal beliau ada di dalam sholat ini khusyuk. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ini siapa yang sudah full atau sudah penuh sholat di waktunya, ya untuk yang muslim, di sini ada yang muslim kan? Nggak apa-apa, tapi menyesuaikan ya, saya nggak paham kalau yang muslimnya ya. Pokoknya beribadah gitu ya. Kalau yang muslim yang lima waktu sholatnya siapa bentuk tangan? Belum. Ya belum. Tadi pohon bimbingannya Bapak Ibu semuanya ya, dibangunkan subuhnya ya. Zuhurnya mungkin masih di sini Bapak ya. Zuhur di sini. Asar masih di sini atau sudah pulang? Sudah pulang. Nanti pulang istirahat sebentar sholat asar. Atau mungkin kalau ada ekskul sampai jam berapa Bapak? Sampai jam 2. Oh, sudah jam 2. Tetap pulang ya. Nah, berarti sholat asar istirahat, pulang dari sekolah istirahat, sholat asar, mandi dan lain-lain. Sholat maghrib mungkin masih ya yang namanya TPA, barangkali PPI atau yang semisal. Nah, demikian juga sebelum tidur, sebelum belajar bisa sholat isya juga. Jadi nanti bisa full. Nah, itu mohon bantuan ibu bapak semuanya karena yang namanya kewajiban sholat ya, kewajiban sholat memang untuk setiap muslim dan kewajiban orang tua mengingatkan atau menyuruh anaknya, keluarganya, terutama bapak-bapak ya. Istri ketika tidak sholat, nggak usah jaga suami. Anak-anak tidak sholat, bapaknya juga sholat ya. Jadi saya bapak kayak ini, sayang ya, saya bapak. Kalau saya bapak sholat ya, saya ibu sholat gitu. Karena kalau tidak sholat nanti kasihan bapaknya di akhirat, bebannya berat sekali ya. Bapak itu bebannya berat sekali di dunia dan di akhirat ya. Betul bapak? Ternyata begitu. Ternyata ketika bapak nampak itu ya sudah menikah dan punya anak. Dan ketika anak dididik kemudian menjadi anak yang soleh
solehah, bapaknya beruntung, ibunya juga beruntung, nanti di akhirat dinaikkan derajat. Apalagi sampai yang hafal Al-Quran misalnya, Masya Allah. Dan alhamdulillah kalau di SMPT Masih Suhada kemarin sejarah terbaru bisa menurunkan seorang siswa yang sampai hafal 30 juz. Jadi memanfaatkan waktu masa pandemi, Masya Allah. Yang lainnya ketika masa pandemi main HP, dia nyebut sama main HP, nge-game, nonton film, ya, belajar pakai HP juga. Terus apa lagi? Game lagi gitu ya, yang bisa tadi, atau juga bermain sebenarnya dengan teman di luar gitu ya, atau bermain sama adik-adik di rumah gitu. Tetapi ada satu orang siswa yang memanfaatkan masa pandeminya dengan membaca Al-Quran. Akhirnya hafal 30 juz, alhamdulillah. Sholatnya diperbaiki. Silahkan mulai dari sekarang sholatnya diperbaiki. Niat untuk sholat diperbaiki. Nanti titip kepada bapak ibunya, Pak, Bu, saya nanti akan sholat ya. Sholat syukur-syukur di masjid bersama, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya sukses. Nah, kemudian karena yang namanya sholat itu tidak hanya sekedar mengatakan kepada kesuksesan, tapi juga apa? Ada banyak manfaat. Yang pertama, ketika sholat berjamaah di masjid, maka ini menjadi syiar kita, sehingga Islam menjadi jaya kokoh. Ya, karena kalau sholatnya bolong-bolong itu seperti halnya tiangnya tidak kokoh. Apa jadinya kalau sebuah bangunan tiangnya tidak kokoh? Apa? Hancur, roboh gitu ya. Hancur atau roboh. Karena itu diperkuat, ya, diperkuat tiangnya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi disiplinkan sholatnya, disiplin sholatnya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dilengkapi dengan sholat sunat lainnya, ya. Nah, itu. Kemudian sholat selain sebagai tiang agama itu juga bermaksud untuk mencegah dari perbuatan keji dan bukan. Kalau selama itu sudah sholatnya sudah baik, sholatnya sudah full gitu maksudnya, sholatnya sudah full, kok masih melakukan perbuatan keji dan bukan, di luar sana ya, bukan di sini ya, di luar sana kan ada tuh katanya sholat kok masih berbuat misalnya maling, misalnya ada yang mencuri, ada yang berdusta, ada yang pacaran, ya, dan lain-lain. Katanya sholat. Kenapa itu terjadi? Berarti sholatnya belum benar, ya, baik dalam hal melaksanakan yang lima waktunya atau mungkin terkait dengan khusyukannya, ya. Makanya tadi di awal disampaikan bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu apa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholat, ya. Jadi bukan sekedar berdiri cekak-cekik gitu doang, enggak, tapi apa? Khusyuk. Yang namanya khusyuk bagaimana? Apa doa-doa yang ada di dalamnya dibaca dengan baik. Sudah hafal semuanya? Istiftahnya, Al-Fatihahnya, surat-surat pendek atau surat panjang juga boleh. Kalau nggak apa-apa kalau apa ya. Saya belum hafal ya. Terus rukuknya yang tumanina. Dan tumanina itu berarti apa? Tenang. Jangan seperti ayam yang lagi makan. Ayam kalau makan gimana? Kepalanya duduk. Dan juga duduknya dari apa ya? Karena kita usaha sama guru dan orang tua, dan kita perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua dan guru. Bagaimana caranya? Mulai kembali berbakti kepada orang tua dan guru, menghormati, ya, lanjut, dan jangan sampai membuat orang tua marah, apalagi sampai berarti begini sampai marah pokoknya gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi yang siswanya yang kelas 6 ini juga mari kita
perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Orang tua juga gitu, dibuat senang anaknya, karena ketika anak senang, tenang, hatinya nyaman, belajarnya juga akan jadi nyaman dan tenang, ya. Akan lebih jernih pikirannya, sehingga nanti akan sudah pikiran jernih, bangunnya pagi, sholat, belajar, kemudian istirahat, kemudian belajar lagi, sholat, belajar rutinitas selama hari ke depan, beberapa hari ke depan seperti itu, dibuat nyaman. Bermain sepertinya gitu ya, bermain seperlunya, jangan sampai lupa waktu. Kalau lupa waktu apa akibatnya? Nanti ibunya marah, ya kan? Nanti ibunya marah-marah, jangan sampai ya. Jadi bermain boleh, anak-anak itu makanya bermain ya, tetapi bermainnya secukupnya, sewajarnya, jangan kebablasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan untuk kita semuanya, semoga diberikan saran sehingga bisa saat seperti dengan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u. Ya Rabbana alhamdulillah wa syukru laka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rahman, Engkau lah yang maha penyayang, sayang yang tak ternilai. Engkau lah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah dikasih. Engkau lah yang maha mengetahui, yang pengetahuannya tanpa diberikan. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka doa bersama menjelang SPI 2023. Perkenalkan kami bersungguh di hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan permohonan. Izinkan kami untuk melakukan permohonan Allah dan mengatakan apa yang menjadi hajat kami. Ya Allah, ya Rabbal, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa orang-orang yang bercinta di sekeliling kami. Ampuni dosa kami terdahulu yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Kau lebih mengetahui daripada kami. Ya Fatah, ya Alim, Iftah lana futuh al-Arif. Bukalah pintu kepemahaman kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah bagi kami dalam menerima setiap pengetahuan yang datang kepada kami. Mudahkanlah kami untuk memahami apa yang kudus kami sampaikan sekarang. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kami dalam setiap urusan, baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami. Ya Allah, ya Qadir, sesungguhnya tiada kemudahan selain apa yang telah Engkau jadikan. Tiada kesukaran selain apa yang belum Engkau tunjukkan jalannya kepada kami. Maka mudahkanlah dalam segala urusan kami. Kabulkanlah setiap apa yang menjadi hajat dan cita-cita kami. Ringankanlah langkah kami dalam setiap ikhtiar menuju jalan ridho-Mu. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai saksi amal baik kami pada hari kebenaran. Jagalah kami dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Lindungilah kami dari kejahatan syaitan dan kejahatan makhluk-makhluk. Ya Allah, ya Alim, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kami titipkan dan kami pasrahkan kepada-Mu dari apa yang telah kami baca, kami hafalkan
dan kami pahami selama 6 tahun kami belajar di SD itu banget tercintai. Maka kembalikanlah kepada pikiran kami agar memudahkan kami dalam mengerjakan soal-soal ujian nanti. Hilangkanlah setiap keraguan yang datang pada pikiran kami. Sehatkanlah badan dan pikiran kami selama ujian nanti. Dan pada saat penentuan kelulusan nanti kami mohon kepada-Mu agar kami siswa-siswi SD itu bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rahman dan Rahim. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku ayah dan ibu yang sangat mencintaiku. Terima kasih ya Allah, hingga hari ini aku masih bisa menatap wajahnya yang senantiasa dipenuhi kasih sayang dan kerinduan. Masih bisa menatap matanya yang penuh cinta dan pengorbanan. Kabulkanlah doa-doa anak dan ibu kami yang tiada henti dan tiada lelah meminta agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti dan menyenangkan hati. Jadikanlah ayah dan ibu kami penghuni surga. Sayangi ayah dan ibu kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami selama kami kecil. Anak ibu kami sedang berkerinduan dan istrinya akan berarti bagi kami. Ketulusan Allah melindungi adalah penguat keridhaan Allah. Maka berimanlah permintaan maaf anakmu sebanyak itu bukti kasih sayangmu kepada kami. Sebanyak itu pula salah dan dosa kami pada Allah ayah dan ibu. Pandangan mata dan kalimat sinis yang keluar dari lisan anakmu ini, jika ada satu saja permintaan kami yang tidak kau kabulkan, seringkali pada antara Yesus hati menyakiti hati. Betapa banyak nasihat dan permintaanmu ayah dan ibu yang kami ajukan begitu saja. Ya Allah, ya Rabbi, entah sudah berapa banyak tetes air mata orang tuaku yang keluar dari matanya. Balaslah tiap tetes air mata yang jatuh dari pipinya dengan permata-permatamu yang di surga membelah. Ya Allah, timbanglah tiap tetesan keringat ayah yang timbangannya lebih berat dari tubuh dan seluruh isinya. Kami anak-anaknya menjadi saksi kelak di akhirat bahwa mereka adalah orang tua yang amanah cinta pada kami. Kukuhkanlah kami kelak di akhirat ya Allah. Kukuhkanlah kami di surga ya Allah. Maafkan anak-anak, maafkan puasa ini. Cukupkan air mata kebesaran ini sebagai tebusan dosa dan salah semalam. Jangan biarkan darah daging ini menjadi anak durhaka. Jangan biarkan buah hati ini menjadi bahan api neraka. Ayah ibu, ini kami buah hati ayah kini telah beranjak dewasa. Dulu yang ketika kecil kau imam, baru kecil dan penuhi segala keadaan. Ayah ibu, hari ini penghululah dan penghulu jadi saksi. Aku tahu ayah, aku tahu ibu, aku semua salah dan dosa. Terima kasih telah merawat, membesarkan, mendidik kami hingga hari ini. Ibu, relakan air susu yang telah kau minum. Ayah, relakan nasi yang telah kau makan. Kita doakan kau agar menjadi anak yang soleh-solehah, berguna, bisa merawat dan memberi kasih sayang jika ayah ibu sudah tua nanti. Doakan kami sukses dalam menjalani ujian nanti. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu sebesar dan seberapapun dosa mereka. Ya Allah,
Selamatkan ayah dan ibu dari azab neraka dan masukkan ke surga. Ampunkan juga dosa-dosa guru-guru kami yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati. Lapangkan rizkinya, solehkan anak-anaknya, kumpulkan kami semua di surga keluarga Allah. Amin. Ya Allah, terimalah segala doa dan permohonan kami. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Wati. Jadi pesan dari Pak Arif Wati tadi, jangan lupa kalian minta doa restu kepada Allah sebelum ujian nanti. Ya, ingat kepada kondisinya. Baik, acara selanjutnya adalah